Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasdarun Haja, absen 21 kelas 11 5. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3 tentang sistem ekskresi, yaitu subbab A, struktur dan fungsi sistem ekskresi. Ya, seperti ini organ-organ sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urea, racun, dan lainnya. Sistem ekskresi terdiri dari organ ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Berikut beberapa struktur dan fungsi organ ekskresi. 1. Struktur dan fungsi ginjal. Fungsi ginjal. Di samping adalah gambar struktur ginjal dan berikut beberapa fungsi ginjal untuk tubuh kita. Yang pertama, menyaring darah. Yang kedua, menyaring dan membuang limbah. 3. Memantau dan mengendalikan keseimbangan air dalam tubuh. Yang keempat, mengatur tekanan darah dan tingkat garam dalam darah. Yang kelima, mengatur sel darah merah. Yang keenam, mengatur keseimbangan asam basa atau pH darah. Yang ketujuh, menjaga konsentrasi mineral dan elektrolit. Yang B, proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin di ginjal terdiri dari 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Yang kedua adalah struktur dan fungsi kulit. Kulit merupakan lapisan terluar yang membungkus seluruh permukaan tubuh manusia. Sebagian besar kulit ditumbuhi rambut. Yang A, struktur kulit. Kulit pada manusia memiliki 3 lapisan, yakni kulit area atau epidermis, kulit jangat atau dermis, yang ketiga kulit jaringan kulit bawah atau hipodermis. Yang kedua, fungsi kulit melindungi tubuh. Yang kedua, menjaga suhu tubuh. Yang ketiga, menyimpan lemak dan membantu proses sintesis vitamin D. Yang keempat, menjadi indera perasa. Yang kelima, mendukung penampilan. Yang ketiga, struktur dan fungsi paru-paru. Seperti gambar di samping, paru-paru merupakan organ respirasi atau pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi peredaran darah dalam tubuh vertebrata yang bernapas dengan udara. Ya, struktur paru-paru. Yang pertama ada bronkus, bronchiolus, alveolus, diafragma, pleura, dan trakea. Yang kedua, fungsi paru-paru. Yang pertama, pelindung organ lain. Yang kedua, sebagai ciliaris eskalator. Yang ketiga, sebagai alat respirasi seperti tadi. Yang keempat, pengendali pH darah. Yang kelima, sebagai tempat penampung darah. Organ yang keempat yaitu hati. Struktur dan fungsi hati. Hati merupakan sebuah kelenjar yang terbesar di dalam tubuh manusia. Terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hati juga termasuk sebagai alat ekskresi. Struktur hati. Lobus kanan adalah bagian terbesar di hati. Lobus kiri adalah bagian hati yang berbentuk lebih runcing dan kecil. Yang ketiga ada lobus caudatus, memiliki ukuran lebih kecil dibanding lobus kanan dan lobus kiri. Yang B, fungsi hati. Membersihkan darah dari senyawa berbahaya, membantu metabolisme protein, menyimpan energi untuk tubuh dalam bentuk glikogen dan mengubahnya menjadi glukosa. Yang keempat, memproduksi kolesterol dan trigliserida serta protein pembawanya. Yang kelima, memproduksi protein seperti albumin yang berguna menjaga cairan dalam sistem sirkulasi tubuh. Yang keenam, memproduksi cairan aldosteron yang bertugas membantu memperlancar metabolisme. Jadi, seperti kata Insinyur Soekarno, belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya, dan berpikir tanpa belajar sangatlah berbahaya. Jadi, kita sebagai pemuda generasi bangsa harus selalu belajar untuk mengasah kemampuan kita.
Sekian dari saya, bila ada salah kata atau sesuatu yang kurang berkenan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.